Baik, sekarang kita masuk ke bagian 2 ya tentang pengelolaan proses. Jadi terakhir ah, waktu itu sudah dibahas bahwa zaman dulu itu hanya ada satu proses, sekarang multi proses. Nah, kenapa sekarang komputer multi proses? Sebenarnya sudah dibahas di waktu di kuliah pertama ya tentang mengapa sistem salah satu fungsi dari sistem operasi. Jadi dengan multiproses kita bisa memaksimalkan utilisasi prosesor. Karena pada suatu saat bisa saja ada yang sedang menunggu I/O, yang proses yang lain membutuhkan prosesor. Jadi satu untuk I/O, satu untuk prosesor. Jadi bisa utilisasinya maksimum gitu ya. Kemudian juga user akan lebih suka kalau misalnya dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan bersamaan. Masalahnya apa? Yang pertama adalah penjadwalan. Karena sebenarnya resource-nya terbatas, resource CPU itu terbatas. Dulu hanya ada satu core, harus antri ya. Walaupun multiproses, tapi sebenarnya itu semu karena dikerjakannya bergantian. Cuma dengan cepat, jadi kesannya kesannya paralel. Padahal sebenarnya tidak. Ini juga dengan smartphone yang versi-versi awal itu juga seperti itu yang masih single core. Kita mengerjakan bersamaan padahal sebenarnya itu bergantian. Cuma sekarang dengan multi core memang benar-benar bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, tapi walaupun multi core tetap saja jumlah yang diproses biasanya akan lebih banyak daripada resource, sehingga penting untuk dilakukan penjadwalan. Ya, kriterianya sudah pernah kita bahas ya, masalah keadilan, jangan sampai ada yang starvation, nggak pernah kebagian dan seterusnya. Kemudian masalah yang kedua, kita harus menyimpan state ya. Jadi setelah gantian, jangan sampai pada saat dikembalikan, misalnya proses yang pertama gantian ke proses yang kedua, maka proses yang pertama itu harus disimpan state-nya supaya pada saat balik dari proses kedua ke proses pertama dia bisa berjalan seolah-olah tidak terputus gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, kemudian ini fungsi dari scheduler. Jadi intinya sebenarnya sangat sederhana, memilih proses yang harus dijalankan. Nah, ini ada tujuannya, utilisasi sudah dibahas ya. Jadi utilisasi itu jangan sampai menganggur. Jadi kalau kalian punya 10 mesin, kalau punya pabrik itu jangan sampai mesinnya menganggur. Kalau makanya kebanyakan pabrik itu beroperasi 24 jam. Dia ukurannya adalah jangan sampai mesin itu tidak berfungsi ya. Itu disebut dengan utilisasi. Kalau di kuliah ya di kampus kelas ya, idealnya kelas itu nggak boleh kosong, jadi selalu terisi sehingga utilisasinya maksimum. Kemudian ini yang berikutnya, sebentar. Ini ada masalah, mouse-nya nggak mau ke sebelah sana. Nggak tahu kenapa jadi lambat gini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian memberikan ilusi bahwa proses dikerjakan secara bersamaan walaupun sebenarnya gantian. Kemudian fast response ya, ini penting. Jangan sampai pada saat kita mengetik lama, seperti tadi tuh yang masalah yang tadi tuh contoh buruk ya, bagaimana kita mouse-nya jadi lambat sehingga tidak bisa bergerak. Ini juga contoh yang harus dihindari. Sebagai user, sebagai manusia, kita ingin agar begitu kita melakukan suatu aksi, maka si sistem operasi bisa merespon dengan cepat. Kemudian high throughput itu tentang outputnya.
Jadi bisa semaksimal mungkin output bisa dihasilkan dalam satuan waktu. Oke, lanjut. Ini ada state, tadi sebenarnya sudah dibahas ya tentang state proses. Cuma ini lebih sederhana. Ada running, ready, block itu sebenarnya wait ya, menunggu. Jadi pada saat antara running dengan ready ini diatur oleh scheduler. Mungkin kalau kita lihat slide yang awal, state. Nah ini ya, ini lebih jelas mungkin. Jadi di sini makanya ada kata-kata scheduler. Jadi si scheduler yang akan bertanggung jawab memilih dari ready ke jalan. Kemudian setelah jalan bisa di stop karena jatahnya udah habis, dia terlalu lama misalnya, di stop, maka dia akan balik ke ready. Atau kalau ini bukan karena scheduler ya, karena dia lagi manggil system call atau nunggu IO, maka dia akan nunggu ya, karena memang lagi menunggu ya tidak perlu running ya. Kita akan taruh di dalam ready. Nah, interrupt dan scale ini yang dilakukan oleh scheduler. Dia yang akan mengatur siapa yang akan jalan. Ya, si sistem operasi ini menyimpan state di dalam yang disebut dengan proses control block atau PCB ya. Isinya seperti ini, ada proses state-nya, ini pointernya dia sedang mengeksekusi pada bagian yang keberapa. Kemudian proses number, program counter. Oh maaf ya, ini pointer saya nggak tahu apa. Yang tadi program counter yang posisinya. Kemudian ini register, ini yang terkait dengan CPU ya. Register itu memori yang ada di prosesor. Jumlahnya tidak banyak tapi itu yang sangat cepat. Jadi kalau kita mau memproses sesuatu itu kita harus letakkan dulu di register baru kita panggil interrupt ya. Kemudian yang dalam memori segala macam informasi tentang proses ada di sini di PCB ini. Nah, ini scheduler, jadi proses kalau lebih banyak ada di atas, di bawahnya adalah scheduler yang akan mengatur. Saya pikir udah jelas ini. Oke, ini yang perlu diperhatikan di dalam si scheduler. Jadi proses itu ada yang I/O bound, ini yang banyak pakai I/O, banyak pakai jaringan, misalnya menerima, mengirim data, ada atau mengakses file gitu ya. Ini I/O bound. Ada yang prosesor yang mengkomputasi, menghitung, ini dilakukan di proses. Kemudian, nah kalau di Linux ini dia pakai sistem dynamic, tapi I/O ini akan mendapat prioritas lebih tinggi dibanding yang ini, yang prosesor. Kemudian ini contoh di dalam di Linux ada option untuk memberikan proses lain jatah yang lebih besar untuk di schedulernya ya. Cuma ini katanya jarang digunakan sama orang ya. Nah tadi sudah disampaikan setiap proses itu mendapat jatah ya. Jadi nggak boleh satu proses mendominasi dia running, terus proses yang lain nganggur dan nggak kebagian. Makanya diberi jatah. Ya, itu yang disebut dengan time slice ya. Jadi jatah si proses itu dalam satu waktu untuk dikerjakan. Nanti kalau waktunya sudah habis, dia disuruh antri lagi, suruh nunggu lagi. Prosesornya diberikan ke proses lain. Ini mungkin udah berubah ya angkanya karena semakin sekarang perkembangan komputer semakin lama semakin cepat. Ini mungkin akan semakin cepat ya. Jadi kalau yang prioritasnya lebih tinggi, lebih interaktif, dia akan mendapat time slice lebih banyak dibandingkan yang proses yang tidak interaktif. Oke. Kemudian ini ada masalah penjadwalannya.
Ada yang disebut ready, tadi kita udah bahas ya masalah dia dari ready ke running ya. Jadi ada ready, ada yang wait. Wait ini nunggu IO atau event. Oke, ini disimpan dalam link list. Ingat ya, PCB tadi apa? PCB adalah informasi tentang suatu proses. Ini antriannya. Kalau kalian udah dulu kuliah belajar tentang link list ya, seperti ini disimpan. Kemudian ini yang ready, ini yang wait queue ya. Oke, ini sebenarnya antrian biasa. Nah, ini bagaimana prosesnya. Dari ready, kemudian dapat jatah, dia akan dikerjakan oleh CPU. Kemudian kalau ada IO, maka dia akan masuk ke wait queue ya. Dia antrian untuk nunggu. Atau ini habis time slice-nya habis, dia akan masuk ke yang antrian ready. Kemudian tentang child process akan dibahas di bagian lain. Kemudian ini ada interrupt, ini mirip kayak IO ya. Dia menunggu interrupt. Ini misalnya kita manggil system call dan kita nunggu, maka kita akan masuk ke wait queue juga gitu. Ini yang dalam antrian. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada yang disebut dengan context switch ya. Context switch itu adalah perpindahan dari satu proses ke proses lain. Sama kalau kita lagi mengerjakan suatu pekerjaan, lalu kemudian ada teman yang ngajak ngobrol, maka terjadi context switch gitu ya. Jadi pada saat otak kita harus pindah gitu, dan itu memperlambat ya. Nah, makanya disebutnya dengan overhead. Kemudian, nah ini contohnya pada saat pergantian. Oke, nanti akan dibahas di video berikutnya ya.